Karena memang di peraturan ini membahas mengatur cara lengkap ya Mas Nanang ya, perpajakan dari sisi PPh-nya, pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai gitu PPN-nya kan ya. juga. Iya, tentunya kalau kita membahas sebelum ke tarif gitu kan ya, pertama kita harus sepakati dulu ya ruang lingkup atau definisi dalam peraturan Menteri Keuangan itu Iya. ya. Kalau pabrikan itu bisa menghasilkan. Betul. Kalau pedagang hanya jual beli saja. Iya, hanya menjual atau membeli ya. Oke, Kalau baik. konsumen hanya mengkonsumsi aja, dia hanya beli untuk dikonsumsi, Iya. tidak ada jualnya. Oke, baik. Itu dari sisi PPh. PPh-nya. Untuk ya. PPN-nya? Untuk PPN-nya bagaimana kan Wajak dan Mas Nanang? Untuk PPN-nya itu kita bedakan ya ketika penyerahan dari pabrikan, Oke. maupun yang kedua adalah penyerahan oleh PKP pedagang. Pedagangnya. Oke. Ya. Yang pertama untuk penyerahan emas oleh PKP pabrikan ya. Jadi pabrikan yang memproduksi menghasilkan emas perhiasan itu dia harus memungut PPN ya dengan besaran tertentu. Ya, dengan besaran tertentu sebesar yang pertama 1,1% dari harga jual. 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lain atau kepada pedagang. Oke, baik. 1,1% dari harga jual ketika emas perhiasannya itu dijual atau diserahkan kepada pabrikan lain atau ke pedagang. Ya. Kemudian yang kedua sebesar 1,65% dari harga jual, ini lebih tinggi ya. Itu ketika penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri itu tadi diserahkan kepada konsumen akhir. Ya, bisa jadi ya, jadi produsen atau pabrikan ya, tadi istilah kita adalah pabrikan, dia itu normalnya memang menjual kepada distributor, Iya, ya, betul. kepada pedagang, Atau kepada pedagang. tapi dimungkinkan ya dia bisa jual juga kepada konsumen akhir. Oke. Ini tarifnya kita bedakan. Kalau dijual kepada pabrikan lain atau kepada pedagang itu adalah sebesar 1,1% dari harga jual pakai besaran tertentu. Sedangkan kalau itu dijual langsung kepada konsumen akhir itu PPN-nya adalah 1,65%. Oke. Dari harga jual. Itu kalau yang melakukan penyerahan adalah PKP pabrikan. Pabrikan. Kalau pedagang? Kalau pedagang ya ini beda ya. Sebesar 1,1% dari harga jual. Kalau nah ini ketentuannya adalah kalau ketika PKP tadi dalam memperoleh emas perhiasan yang dijual tadi, saat perolehannya dia mempunyai atau mendapatkan faktur pajak lengkap. Oke, baik. Ya. Jadi kalau pabrikan melihat siapa yang membeli, ya, tapi kalau PKP pedagang ini penentuan tarifnya adalah tergantung apakah ketika dia memperoleh emas perhiasan itu perolehannya, berarti pada saat dia beli ya? Pada saat dia beli itu mendapatkan faktur pajak lengkap atau tidak? Oke, baik. Kalau dia mendapatkan faktur pajak lengkap bukan pajak, maka tarif PP-nya adalah sebesar 1,1% dari harga jual. Oke, baik. Yang kedua, kalau perolehannya emas perhiasan yang dijual itu sebelumnya perolehannya itu tidak mendapatkan faktur pajak lengkap gitu ya, maka tarifnya adalah sebesar 1,65%. Oh, lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Oke, baik. Itu. Dan ada kemungkinan juga yang terakhir, misalnya PKP pedagang ini melakukan penyerahan kepada pabrikan juga bisa ya. Oh iya, bisa jadi. Kalau melakukan penyerahan kepada pabrikan, maka PP-nya adalah sebesar 0%. Oke, baik. Jadi itu ya kawan pajak tadi udah dijelaskan perbedaannya. Kalau pabrikan yang menyerahkan itu dilihat dari siapa yang membeli gitu ya. Kalau yang membeli adalah pabrikan lainnya maupun pedagang itu tarifnya 1,1%. Atau kalau kita breakdown ini karena besaran tertentu itu adalah 10% dari tarif PPN yang ada sekarang. Tarif PPN yang ada sekarang itu 11%. Jadi 10% dari 11% 1,1 efektifnya. Terus kemudian ada tarif berikutnya jika yang pembelinya adalah konsumen akhir, dia kenanya itu 15% dari tarif PPN sekarang yang 11%. Jadi
tarif efektifnya sebesar 1,65%, 1,65%. Itu kalau pabrikan. Kalau pedagang dilihat dari perolehan atau pada saat dia beli emas yang untuk dijual lagi. Kalau ada faktur pajak lengkap tarifnya 1,1, kalau tidak atau tanpa faktur 1,65. Atau kalau pedagang ini menyerahkan ke pabrikan tarifnya 0%. Oke, baik. Kita lanjut. Tadi emas perhiasan sudah. Kalau emas batangan gimana, Mas Budi? Ya. Nah, kalau tadi emas perhiasan, bagaimana sekarang kalau emas batangan ya, Mas Danang ya? Sama, kita lihat dari sisi PPh maupun dari sisi PPN ya, pengenaan pajak penghasilan maupun PPN-nya. Dari sisi PPh, ketika pabrikan atau pedagang, pengusaha emas batangan melakukan penyerahan, dia wajib memungut PPh pasal 22 juga, itu sebesar 0,25% dari harga jual. Oke, sama ya. Artinya sama, 0,25% dari harga jual. Kecuali ya ada pengecualiannya lagi, Mas Nanang. Tidak semua kan pajak dipungut PPh pasal 22. Yang pertama adalah satu penyerahan kepada konsumen akhir. Oke. Ya, sama. Jadi ketika itu diserahkan pada konsumen akhir, maka itu tidak kita pungut PPh pasal 22 yang 0,25%. Kemudian yang kedua, jika itu kepada wajib pajak yang mempunyai surat keterangan, ya dia pengenaan pajaknya sesuai dengan PP 55 tahun 2022, atau dia mempunyai SKB, surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Tuh. Kemudian yang ini yang baru ya kan pajak ya, mengikuti perkembangan zaman. Ketika penjualannya itu melalui pasar fisik emas digital. Oke, baik. Emas digital ya, bukan fisik emas batangan ya, itu tidak kita pungut PPh pasal 22. Itu untuk PPh-nya ya. Kemudian untuk PPN-nya, nah, untuk PPN-nya ini kan pajak perlakuan penyerahan atas emas batangan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Emas batangan ini ada dua ya, kalau untuk cadangan devisa negara itu dia non BKP. Baik. Nah, tapi kalau bukan untuk cadangan devisa negara, dia itu pada prinsipnya adalah BKP, barang pajak, tapi dia mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Oke, baik. Ya, PPN-nya tidak dipungut sepanjang dia memenuhi persyaratan. Ada syaratnya. Yang pertama adalah emas batangan, berbentuk batangan. Itu ya. Kemudian yang kedua, kadar emasnya itu adalah 99,99%. 24 karat ya, Mas Nanang ya. Kemudian kadar itu dibuktikan harus ada sertifikatnya. Jadi kalau emas batangan nggak ada sertifikatnya ya PPN-nya tetap kena ya, tidak mendapatkan fasilitas yang tidak dipungut tadi. Jadi 3 hal itu harus terpenuhi semua. Emas batangan, kemudian kadarnya 99,99% dan itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Berarti syarat tadi kumulatif ya, sifatnya saling melengkapi gitu ya. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat aja berarti sudah terutang PPN. Oke, baik. Kita lanjut Mas Budi dan juga kawan pajak terkait sekarang objek ketiga, itu terkait dengan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya. Itu seperti apa? Apakah PPh dua-duanya juga ada? PPN-nya seperti apa? Baik, untuk penyerahan penyerahan perhiasan yang bukan dari emas ya. Itu sama dari sisi PPh, pabrikan atau pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan yang bukan ini kan panjang sekali ya, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas ataupun batu permata atau batu lainnya yang sejenis, maka harus memungut PPh pasal 22 juga sebesar 0,25%. Masih sama tarifnya. Sama tarifnya 0,25% dan sama juga ada pengecualian. Tadi yang pertama kepada konsumen akhir, kemudian wajib pajak yang dikenai PPh final sesuai dengan PP 55 tahun 2023 dan wajib pajak yang memiliki SKB, surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22, itu tidak kita pungut PPh pasal 22 0,25%-nya. Dan dari sisi PPN. Dari sisi PPN, pabrikan atau PKP yang melakukan penyerahan perhiasan yang bukan dari emas itu tadi,
dia harus memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Harga jual. Ini tidak dibedakan lagi berarti. Oke, siapa penerimanya tidak ataupun perolehannya bagaimana juga tidak berarti. 1,1%. Oke, tarifnya hanya 1. Baik, yang terakhir sekarang Mas Budi, sebelum kita akhiri kegiatan pada kesempatan kali ini terkait dengan objek pajak yang keempat, yaitu terkait dengan jasa. Kan kalau emas perhiasan maupun emas batangan kan tidak terlepas dari jasa ya. Jasa entah itu jasa perbaikan atau kalau mungkin istilahnya sekarang jasa sepuh itu ya, melapisi ulang. Nah, seperti itu gimana Mas Budi? Iya, atas jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan atau perhiasan yang bukan dari emas gitu ya. Ini sama untuk PPh-nya kawan pajak dan Mas Nanang, pihak yang membayarkan imbalan. Yang membayarkan imbalan artinya yang minta jasa ya, yang meminta jasa kepada pihak lain ya sehingga memberikan imbalan, dia harus memotong PPh atas jasa itu. PPh pasal 21 ketika pihak yang menerima imbalan itu adalah wajib pajak orang pribadi. Baik. Ya. Kemudian PPh pasal 23 ketika penerima imbalannya adalah wajib pajak badan. Ya. Tarifnya tentunya disesuaikan tarif PPh pasal 21 maupun PPh pasal 23 tergantung siapa penerima imbalannya. Kita kembali ke aturan PPh pasal 21 maupun ke PPh pasal 23. Seperti itu. Sama ada pengecualiannya, tidak kita potong PPh pasal 21 atau pasal 23 ketika wajib pajak penerima imbalan itu tadi mempunyai surat keterangan bahwa dia dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan PP 55 tahun 2022 atau dia memiliki SKB pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. Seperti itu. Selain itu kita potong PPh pasal 21 atau pasal 23 tergantung tadi siapa penerimanya, orang pribadi atau badan. Kemudian PPN-nya, untuk PPN-nya atas jasa terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan bukan dari emas ini, pabrikan atau pedagang itu wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sama tarifnya sebesar 1,1% dari nilai penggantiannya. Oke, tarifnya juga tunggal ya. Jadi kawan pajak ini kita nanti harus bedakan siapa penerima gitu ya. Betul. Penerima imbalan yang kita bayarkan atas jasa yang kita minta gitu ya. Itu nanti kalau orang pribadi ya tentu PPh pasal 21. Kalau untuk badan PPh pasal 23. Nah, gimana kalau imbalannya itu berupa barang, Mas Budi? Kan biasa ya kalau kita pedagang emas, kita minta tolong pabrikan untuk memperbaiki emas, kadang upahnya itu bukan berupa uang, tapi upahnya sebagian dari emas yang kita minta untuk perbaiki. Itu gimana? Iya, sama saja sebenarnya prinsipnya ya. Itu hanya bedanya saja imbalannya bukan dalam bentuk uang ya. Istilah kita itu dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Sama itu tetap PPh-nya sama. Baik. Berarti kita nilai senilai dengan emas yang diserahkan ya. PPh 21 atau PPh pasal 23 tergantung pada penerima imbalannya apakah orang pribadi atau wajib pajak badan seperti itu. Jadi tetap saja cuma yang jadi catatan Mas Nanang dan kawan pajak, walaupun penyerahan imbalannya itu tadi sebagian jasa itu dalam bentuk emas ya, dalam bentuk emas, perhiasan atau emas batangan, ini tetap kita potongnya pasal 21 atau pasal 23 bukan PPh pasal 22 yang 0,25% itu tadi. Baik. Karena ini kaitannya dengan jasa tadi ya, imbalan terkait dengan jasa. Jadi tetap kita potongnya adalah PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 tergantung pada penerima imbalan itu tadi. Berarti walaupun kita memberikan emas sebagai imbalan itu bukan penyerahan ya, bukan penyerahan yang dipungut, bukan penyerahan emas tapi penyerahan jasa itu tadi ya, hanya bentuknya saja berupa. Baik, udah jelas ya kawan pajak. Wah, ini seru sekali ini kawan pajak. Tak terasa kita udah di penghujung acara. Mungkin ini terakhir Mas Budi dan juga kawan pajak. Aturan ini berlaku mulai kapan? Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 ini berlaku mulai 1 Mei Mas Nanang ya. Mulai 1 Mei tahun 2023. Jadi kawan pajak yang selama ini melakukan kegiatan penyerahan emas perhiasan, emas batangan atau perhiasan yang bukan emas seperti itu ya, silahkan segera mengupdate kan itu kan, kalau belum segera menyesuaikan ya pemungutan PPh pasal 22-nya atau
pemungutan PPN-nya, tarifnya berubah ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi yang sudah kita sampaikan ada yang 1,1%, ada yang 1,65%, ya tergantung pada situasi dan kondisinya. Dan pastikan juga kawan pajak yang saat ini melakukan kegiatan penyerahan emas ya, kegiatannya melakukan jual beli emas itu wajib PKP ya. Oke, baik. Untuk bisa melaksanakan pemungutan PPN tentunya dia harus sudah digunakan sebagai PKP. Jadi jangan lupa kalau saat ini belum digunakan sebagai PKP, segera datang ke kantor pajak di mana terdaftar ya, sesuai dengan tempat kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagai PKP. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Jadi sekian kawan pajak episode Mensatalk kali ini terus terang kita materi kali ini itu agak luar biasa ya, agak panjang sekali karena membahas emas gitu ya. Oke, baik kawan pajak, kita mungkin ketemu lagi di episode Mensatalk berikutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Budi dan juga buat kawan pajak, terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membahas terkait dengan jual beli emas. Nah, jual beli emas ini kena pajak nggak? Pajaknya apa saja nih, gitu kan? Karena memang di peraturan ini membahas mengatur cara lengkap ya Mas Nanang ya, perpajakan dari sisi PPh-nya, pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai gitu kan juga. Ya. Selamat datang kembali di Mensatalk. We talk, we learn, we know together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi di acara Mensatalk bersama saya kali ini Nanang Hapipi yang akan membantu jalannya Mensatalk pada kesempatan kali ini. Tentu saja kita tidak sendirian kawan pajak, sudah ada di samping saya Mas Budi Arif Fahrudin. Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah baik sekali Mas Nanang. Tentunya bergembira sekali ya bisa menyapa kawan pajak semua dalam acara Mensatalk kali ini ya. Iya, betul sekali kawan pajak. Pada kesempatan kali ini, kawan pajak sekalian, kita lagi akan membahas tentu saja ke depannya isu yang terbaru karena banyak sekali di masyarakat tentunya, Mas Budi, itu yang membahas terkait dengan jual beli emas. Nah, jual beli emas ini kena pajak nggak? Pajaknya apa saja nih, gitu kan? Itu akan kita bahas nanti ke depan. Nah, kawan pajak nggak usah khawatir, ini narasumber yang ada di sebelah saya ini itu sudah sangat luar biasa sekali beliau. Kita akan mulai saja Mas Budi terkait dengan jual beli emas ini. Seperti kita ketahui bersama kawan pajak bahwasanya pemerintah melalui Menteri Keuangan baru-baru ini sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, dan juga perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan ataupun pedagang emas perhiasan dan atau juga pengusaha emas batangan. Ini panjang sekali. Panjang sekali judulnya. Panjang sekali judulnya. Karena memang di peraturan ini membahas mengatur cara lengkap ya Mas Nanang ya, perpajakan dari sisi PPh-nya, pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai gitu kan ya.
baik oleh pabrikan, tadi Mas Anang sebutkan ada pabrikan, ada pedagang, ada konsumen ya. Jadi diatur semua di peraturan Menteri Keuangan nomor 48 ini. Nah, baik Mas Budi, sebelum kita nanti bahas satu persatu tadi terkait dengan judulnya udah panjang banget gitu ya. Kalau boleh tahu nih sebenarnya tujuan dari aturan ini apa sih Mas Budi? Oke, kawan pajak semua tentunya masih ingat ya, kemarin atau baru-baru ini kan pemerintah mengundangkan ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, 21, tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu kan pajak itu ada perubahan, hampir semua undang-undang ya diubah ya, dari KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN ada perubahan. Salah satunya adalah tarif PPN ya, yang dari semula 10% menjadi 11%. Betul. Ya, karena undang-undangnya ada perubahan, maka tentunya peraturan pelaksanaan di bawahnya perlu dilakukan penyesuaian. Ya. Latar belakangnya salah satunya adalah itu. Nah, kemudian tujuannya apa ya Mas Nanang tadi tanyakan, tujuannya yang pasti tentunya peraturan yang kita buat itu adalah untuk memberikan kepastian hukum. Ya, yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai terkait dengan penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan atau perhiasan yang bukan dari emas. Nah, ini diatur di sini. Kebetulan memang itu tadi ya, karena ada perubahan di undang-undang, ada peraturan pelaksanaan turunannya yang sebelumnya memang sudah diatur, perlu ada perubahan-perubahan. Makanya kita terbitkan pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 48 ini. Baik, jadi pada prinsipnya untuk mengupdate lagi ya, karena aturan-aturan lama sudah tidak relevan lagi dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan gitu ya, terutama khususnya terkait tarif PPN yang sudah mengalami kenaikan gitu ya. Oke, baik, tadi Mas Budi juga udah sempat bahas ya terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, terus pabrikan, terus pedagang. Kalau boleh tahu itu seperti apa penjelasannya, atau apakah termasuk barang-barang yang lain yang terbuat dari emas itu apakah masuk juga seperti itu? Iya, tentunya kalau kita membahas sebelum ke tarif gitu kan ya, pertama kita harus sepakati dulu ya ruang lingkup atau definisi dalam peraturan Menteri Keuangan itu. Ya. Yang pertama tentang emas perhiasan ya. Emas perhiasan ini apa? Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun, Mas Nanang ya. Perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas. Jadi perhiasannya itu bisa seluruhnya itu terbuat dari emas atau sebagian saja dari emas, seperti itu ya. Termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain. Nah, seringkali kita perhiasan emas itu ada tambahannya ya, betul. Batu permata dan sebagainya. Yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Itu definisi tentang emas perhiasannya. Kemudian kita nanti ada juga pabrikan emas perhiasan. Ya, kita sebut-sebut nanti, mungkin kita sebut aja pabrikan gitu ya. Pabrikan emas perhiasan ini siapa? Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli. Ya, kalau menghasilkan nggak dijual ya bukan pengusaha ya. Jadi menghasilkan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Karena pabrikan dia bisa jadi bukan hanya menghasilkan, memproduksi, tapi juga menerima jasa. Iya, jasa pembuatan, perbaikan terkait dengan emas perhiasan tersebut. Kemudian ada juga istilah pedagang emas perhiasan. Ya, pedagang emas perhiasan itu siapa? Itu adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Ya, pengusaha ini bisa jadi distributor atau grosir maupun eceran ya, yang melakukan kegiatan penjualan atau penyerahan emas perhiasan tersebut. Kemudian yang terakhir konsumen. Pembeli berarti akhir, ya. Pembeli akhir atau konsumen akhir itu siapa? Ia adalah pembeli barang dan atau penerima jasa ya, yang mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli dan atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa tersebut untuk kegiatan usaha.
Oke. Jadi memang murni untuk dipakai Sendiri. dikonsumsi sendiri, itulah kita sebut sebagai konsumen akhir. Jadi Mas Nanang sekali lagi ada emas perhiasan, kemudian pabrikan emas perhiasan, nanti kita sebut aja pabrikan, ya. Kemudian pedagang emas perhiasan, nanti kita sebut aja pedagang, dan konsumen akhir. Oke, baik. Jadi mungkin secara secara jelas kita bisa menyebut perbedaannya kalau pabrikan itu bisa menghasilkan. Betul. Kalau pedagang hanya jual beli saja. Iya, hanya menjual atau membeli ya. Oke, Kalau baik. konsumen hanya mengkonsumsi aja, dia hanya beli untuk dikonsumsi. Iya. Tidak ada jualnya. Oke, baik. Nah, Mas Budi dan juga kawan pajak, ini terkait tadi judul dari peraturan Menteri Keuangan ini sendiri udah panjang ya, terkait ada penyerahan emas perhiasan. Pertama tadi saya catat, kemudian ada penyerahan emas batangan, kemudian ada penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata atau batu sejenis, dan juga terkait jasa yang keempat. Berarti ada objek pajaknya nih, 4 ini. Boleh dijelaskan nggak Mas Budi dan juga ke kawan pajak sekalian terkait bagaimana PPh-nya, pajak penghasilannya, bagaimana PPN-nya, mungkin bisa dijelaskan terkait objek pajak tadi. Yang pertama kawan pajak dan Mas Nanang ya, kita bicara tentang PPh dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasannya. Yang pertama ya. Jadi atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan ini kita kenakan ada PPh dan ada PPN-nya kawan pajak ya. Yang pertama PPh, kita lihat, kita tinjau dari segi pajak penghasilannya. PPh ketika pabrikan melakukan penyerahan atau penjualan ya emas perhiasan itu, dia wajib memungut PPh pasal 22 ya sebesar 0,25%. Oke, baik. Jadi pabrikan maupun pedagang yang menjual emas perhiasan, dia harus memungut PPh atau pajak penghasilan sebesar 0,25% dari harga jualnya. Ya, ini PPh pasal 22 ya Mas Nanang ya. Kecuali ini tidak semuanya kita pungut PPh baik. Pasal 22-nya ya. Jadi pabrikan atau pedagang ketika menjual itu tidak harus memungut PPh pasal 22-nya itu pertama ketika penjualannya kepada konsumen akhir. Tadi ya, untuk dikonsumsi sendiri itu tadi. Itu nih yang baru nih ya Mas Nanang ya. Jadi itu tidak kita kenakan, tidak dipungut PPh pasal 22 yang 0,25%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika wajib pajak yang membeli ya. Jadi pembeli emasnya itu, emas perhiasannya itu adalah wajib pajak yang dikenai PPh final. Sesuai dengan PP 55 tahun 2022 ex PP 23 tahun 2018 ya. Wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu yang pengenaan pajaknya itu adalah 0,5% dari omset. Itu tidak kita pungut PPh pasal 22. Jadi pedagang atau pabrikan tidak perlu memungut PPh pasal 22-nya. Dan yang terakhir adalah jika pembelinya itu Mas Nanang dan kawan pajak punya surat keterangan bebas atau SKB pemungutan PPh pasal 22. Baik. Jadi pada prinsipnya tadi sebenarnya pabrikan ataupun pedagang itu wajib mengungut PPh atas penyerahan emas perhiasan. Betul. Tapi ada pengecualiannya. Yang enggak dipungut siapa? Tentu tadi konsumen akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak yang dikenai PP 55 atau kalau dulunya PP 23 ya. Jadi yang memang mempunyai surat keterangan PP 23 atau PP 55 yang dikenakan peredaran bruto tertentu itu. Terus yang terakhir adalah wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Oke, baik. Itu dari sisi PPh-nya. Untuk PPN-nya? Untuk PPN-nya bagaimana kan Wajib dan Mas Nanang? Untuk PPN-nya itu kita bedakan ya ketika penyerahan dari pabrikan, maupun yang kedua adalah penyerahan oleh PKP pedagang. Pedagangnya, yang pertama untuk penyerahan emas oleh PKP pabrikan ya, jadi pabrikan yang memproduksi menghasilkan emas perhiasan itu dia harus memungut PPN ya dengan besaran tertentu, dengan besaran tertentu sebesar yang pertama 1,1% dari harga jual. 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lain atau kepada pedagang.
Oke, baik. 1,1% dari harga jual ketika emas perhiasannya itu dijual atau diserahkan kepada pabrikan lain atau ke pedagang. Ya. Kemudian yang kedua, sebesar 1,65% dari harga jual, ini lebih tinggi ya, itu ketika penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri itu tadi diserahkan kepada konsumen akhir. Oh, oke. Ya, bisa jadi ya, jadi produsen atau pabrikan ya, tadi istilah kita adalah pabrikan, dia itu normalnya memang menjual kepada distributor, Iya, ya, betul. kepada pedagang, Atau kepada pedagang. tapi dimungkinkan ya dia bisa jual juga kepada konsumen akhir. Oke. Ini tarifnya kita bedakan. Kalau dijual kepada pabrikan lain atau kepada pedagang itu adalah sebesar 1,1% dari harga jual pakai besaran tertentu. Sedangkan kalau itu dijual langsung kepada konsumen akhir itu PPN-nya adalah 1,65%. Oke. Jadi harga jual itu kalau yang melakukan penyerahan adalah PKP pabrikan. Kalau pedagang? Kalau pedagang ya ini beda ya. Kalau pabrikan yang menyerahkan itu dilihat dari siapa yang membeli gitu ya. Oke, berarti syarat tadi kumulatif ya, sifatnya saling melengkapi gitu ya. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat aja berarti sudah berutang PPN. Oke, baik. Nah, dan pastikan juga kawan pajak yang saat ini melakukan kegiatan penyerahan emas ya, kegiatannya melakukan jual beli emas itu wajib PKP ya. Oke, baik.